pengarang pasti mengerti. Ngembangin psikoanalisis plus deskripsi plotnya, detail plus catchy kan. Tertangga Dewi Lestari, oh bukan ya? Ayo siapa nih yang mau cerita nih? Dari hari Minggu dulu coba. Kita boleh googling dulu nggak sih? Ini pertanyaan pintar, harus jawab dengan pintar dong. Kasih waktu ya sebenarnya. Sebenarnya kalau buat dari penulis yang menginspirasi, dari dulu saya suka banget sama Budi Dharma, terus udah gitu juga kalau dari luarnya Steve Stoltz sama Haruki Murakami. Nah, untuk tadi apa aja sih pertanyaannya? Ntar dulu, itu gampangnya, sifat gitu kan. Betul. Gimana ngembangin psikoanalisis plus deskripsi plotnya, detail plus catchy kan. Aduh. Bacanya susah, sumpah. Intinya sih, karena saya adalah penganut penulis dengan metode freedom writing, maksudnya kayak membiarkan, misalnya saya nulis 2 jam dan saya membiarkan apapun yang ada di kepala saya, nggak ada grammar yang benar gitu, nggak ada apapun yang pokoknya nggak ada nilai-nilai yang memang harusnya seperti itu gitu, enggak, tapi saya nggak membatasi itu. Dan selama 2 jam misalnya saya menulis, ya kalau jadi satu artikel, yang penting jadi satu artikel, dan kalau berantakan pun nggak apa-apa, tuh ada editor. Jadi sebenarnya kayak mengembangkan biar aja flowing aja gitu ya, deskripsi bla 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 kayak gitu-gitu, yang penting ada perasaan di situ, kayak yang penting saya begitu menulis saya ikut merasakan, dan saya nggak peduli itu akan menjadi satu tulisan yang baik atau bagaimana gitu, yang penting saya ngerasain ya saya aja kayak gitu sih. Susah banget nih pertanyaannya, gila gue mikir dulu tadi barusan. Penulis favorit kalau dalam Romo Mangun, dan gue suka banget Mariana Katopo. Jadi Mariana Katopo ini ada satu penulis feminisme Muslim, tapi dia udah meninggal. Dulu gue pernah baca bukunya dan suka banget. Kalau luar tuh sama kayak Dila, Haruki Murakami juga, karena gue baca juga Haruki Murakami. Terus kalau tadi pertanyaannya gimana sih ngembangin sih, itu susah gitu ya, karena sebenarnya menulis perlu jeda nggak? Mau ikan dulu kan? Ngomongin dong sebagai penyiar, nggak bisa ngejawab sih gitu ya Chan. Jadi sebenarnya kalau ngembangin plot itu awalnya ngebayangin detail si orangnya. Jadi gue punya tokoh di cerita ini, misalnya di Hari Selasa mungkin susah, namanya Raindra, tapi Raindra ini adalah tokoh yang selalu gue bayangin secara detail. Jadi gue lihat dia di kaca, gue lihat dia di kamar mandi, gue lihat dia di kamar tidur sebelum tidur, dan gue suka ngebayangin Raindra itu adalah tokoh yang seperti apa, orang yang seperti apa gitu, bentukannya kayak gini, dia kalau pakai baju kayak gini. Jadi gue suka gitu, awalnya visualizing gitu, jadi membayangkan si tokoh itu gitu. Kemudian Raindranya sendiri jadi apa, itu nanti seiring dengan jalan. Tapi awalnya dulu kebayang ya. Iya, orangnya dulu kebayang, pembawaan, sifat, attitude, nanti kalau dia ngomong dia kayak gini. Jadi aku suka gitu. Suka awalnya gitu dulu. Lumayan. Tapi kita harus kasih apresiasi, karena jawabannya lumayan pintar. Lumayan pintar. Ya, habis ini kita akan punya pertanyaan lagi di Pendengar Rasa yang kayaknya nggak kalah